Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya seluruh peserta didik kelas 9? Ibu harap kalian masih tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Baik, karena kita sudah menyelesaikan KD 3.1, hari ini kita mulai beralih ke kompetensi dasar atau KD selanjutnya, yaitu KD 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kita lihat materinya untuk hari ini. Kita pilih materi pada pertemuan pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, nanti di pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang biasa dikenal dengan rumus ABC atau rumus kecap. Pada pertemuan ketiga, setelah pertemuan kedua, kalian akan belajar mengenai hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, setelah kalian menyelesaikan 3 pertemuan, ya, saatnya untuk penilaian harian KD 3.2. Kita langsung saja memasuki pertemuan pertama ini di materi KD 3.2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah lapangan, ya. Bentuknya umumnya atau lazimnya adalah persegi panjang, di mana ukuran panjangnya 10 meter lebihnya dari lebar. Perhatikan kata-kata panjang, ya. Panjang 10 meter lebihnya dari lebar. Oke, apa maksudnya panjang itu 10 meter lebihnya dari lebar? Ya, jadi kalau lebarnya, ya, misalnya lebarnya adalah 10 meter, ya, maka panjangnya sama dengan 10 meter lebihnya, berarti 10 tambah 10 sama dengan 20 meter. Berarti yang lebih panjang adalah mana? Panjangnya daripada lebar. Contoh lainnya lagi. Jika panjangnya misalnya adalah 50 meter, maka lebarnya adalah, ingat panjang itu 10 meter lebihnya. Berarti lebih besar panjangnya, ya. Kalau panjangnya saja sudah 50, apakah 50 tambah 10 untuk lebarnya? Bukan, ya, tetapi 50 dikurang 10. Jadi sama dengan 40 meter. Jadi selisihnya antara panjang dengan lebar itu harus 10. Ya, 50 dengan 40 selisihnya 10. Kemudian di sini 20 dengan 10 selisihnya juga 10. Jadi intinya adalah untuk panjang lapangannya lebih dari lebarnya. Jadi selisihnya adalah 10. Itu maksud kata-kata 10 meter lebihnya dari lebar. Kemudian luas lapangan tersebut adalah 375 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah panjang dan lebar dari lapangan tersebut masing-masing adalah. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, dilihat penyelesaian. Kita misalkan di sini, karena kita belum tahu lebar lapangan berapa, panjang lapangan berapa, yang hanya kita tahu adalah selisih dari panjang dengan lebar, atau panjangnya itu 10 meter lebihnya dari lebar, serta luas lapangannya, dan tentunya bentuk lapangannya adalah berbentuk persegi panjang. Nah, pada materi di kelas 8, kalian sudah belajar mengenai aljabar, bahwa untuk menyatakan nilai, ya di kelas 7 juga sudah pernah, untuk menyatakan suatu nilai yang belum diketahui, maka kita bisa menggunakan variabel, ya. Ingat kembali mengenai variabel, yaitu digunakan untuk menyatakan nilai yang belum diketahui, ya. Ini bisa kita gunakan variabel itu alfabet A, B sampai dengan Z. Penulisannya harus menggunakan huruf kecil, ya. Ibu mengingatkan kalian kembali mengenai aljabar. Kita lihat di sini, kita misalkan lebar lapangannya adalah L kecil, ya. Lebar lapangan atau lebar itu biasanya disimbolkan dengan L. Variabelnya adalah X. Untuk panjang lapangan, ya, atau P-nya
X plus 10. Kenapa harus X plus 10? Karena lebarnya sudah X. Ya, X plus 10 karena panjang 10 meter lebihnya dari lebar. Berarti lebar yang diketahui, panjangnya sudah pasti lebar ditambah dengan 10. Lebar tadi apa? X. Apalagi yang kita ketahui, luas lapangan atau L besarnya adalah 375 meter persegi. Ingat lagi tadi lapangannya bentuknya adalah persegi panjang, sehingga luas lapangan bisa kita cari menggunakan rumus luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Ya, betul. Panjang kali lebar, sehingga L besar sama dengan P dikalikan dengan L. Luasnya adalah 375. Panjangnya adalah X plus 10. Nih ya, ini panjangnya X plus 10. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah X. Kenapa Ibu tulis duluan X-nya? Karena perkalian bersifat komutatif. Jadi boleh kalian tulis X plus 10 baru dikalikan dengan X. Boleh kalian tulis X kalikan X plus 10. Kalau sudah, 375 sama dengan, ini kita kalikan. X dikalikan X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikalikan plus 10, hasilnya adalah plus 10X. Jadi, 375 sama dengan X kuadrat plus 10X. Atau, kalau kita mau menuliskannya dalam satu ruas, ya 375-nya pindah bersama-sama dengan suku yang lain dengan X kuadrat dan plus 10X. Sehingga X kuadrat plus 10X min 375 sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bu? Kok 375-nya berubah tandanya menjadi negatif? Karena bahasa sederhananya ya 375 ini pindah ruas hijrah dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Sehingga yang tadinya tanda operasinya adalah positif berubah menjadi negatif. Ya, sebaliknya, kalau di sini negatif berarti pindah ruas ya ke kiri atau ke kanannya menjadi positif. Nah, didapatkan ada sebuah bentuk akhir yaitu X kuadrat plus 10X min 375 sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai bentuk dari persamaan kuadrat. Ya, bentuk dari persamaan kuadrat. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat ini bisa kita tulis secara umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ada yang bertanya, Bu, kenapa harus dikasih syarat A-nya tidak sama dengan 0? Karena jika A-nya 0, ya, artinya apa? 0X kuadrat. 0 dikalikan X kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau hasilnya 0, sebenarnya ini jadi tidak dianggap. Sehingga bentuknya hanya tinggal BX plus C sama 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Lah, kalau bukan persamaan kuadrat namanya apa, Bu? Ini sudah pernah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8. Namanya adalah persamaan linear. Ya, di kelas 7 ada persamaan linear satu variabel. Ya, di kelas 8 kita belajar ada persamaan linear dua variabel. Ya, dua variabel ini nanti yang menjadi cikal bakal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita lihat lagi keterangan, jadi sudah jelas ya ini ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0 karena menyebabkan bentuknya tidak lagi persamaan kuadrat tetapi menjadi persamaan linear. Kita lihat lagi apa itu A. A adalah koefisien X kuadrat, bahasa sederhananya adalah dia bilangan di depan X kuadrat. B adalah koefisien X dan C adalah konstanta atau suku tanpa variabel. Ya, seperti itu. Oke, tadi ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Kemudian apa sih yang disebut dengan persamaan kuadrat? Ya, nah kalau kita lihat lagi persamaan kuadrat, kata persamaan didapatkan dari adanya tanda sama dengan ya. Jadi persamaan karena ada tanda sama dengan. Kemudian kenapa disebut kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kita lihat di sini. Ya, pangkat dari sukunya, pangkat tertinggi dari suku yang membentuknya adalah
pangkat 2. Jadi sudah kalian tahu kenapa disebut sebagai persamaan kuadrat. Kalau ini kenapa disebut sebagai persamaan linear? Ya, kenapa disebut persamaan? Karena lagi-lagi di sini ada tanda sama dengan. Dan kenapa disebut linear? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 1, bukan pangkat 2. Oke, itu sekilas mengenai penjelasan tentang persamaan kuadrat. Kita lanjut ke submateri berikutnya. Tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahaminya, nah ini ada 4 bentuk persamaan kuadrat. Ibu ingin kalian melihat ya, ada macam-macam dari bentuk persamaan kuadrat untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya, jelas 4-4-nya punya bentuk yang berbeda. Kita lihat pembahasannya satu-satu. Untuk x kuadrat min 5x min 50 sama dengan 0. Ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan bentuk umumnya, kita bisa langsung menentukan nilai A, B, dan C-nya dengan mudah. Jadi ingat lagi, A itu adalah koefisien dari x kuadrat atau bilangan di depan dari x kuadrat. B adalah koefisien dari x dan C adalah konstanta yang tidak punya variabel. Ya, gampangnya dia berupa bilangan bulat, tidak ada unsur variabel x, y, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini A-nya berapa? Nah, ya, karena di sini bentuknya adalah x kuadrat, kemudian tidak kalian lihat ada bilangan di depannya, jangan dikatakan bahwa nilai A-nya sama dengan 0. Tapi nilai A-nya sebenarnya adalah 1. Ya, lazimnya tapi tidak ditulis. Sehingga bisa kita jawab nilai A-nya sama dengan 1. B, koefisien dari X dilihat. Tapi dilihat tanda di depannya. Berarti nilai B-nya adalah negatif 5. Sedangkan nilai C-nya, bilangan tanpa variabel ya atau konstanta, dilihat juga tandanya apa? Negatif. Menjadi negatif 5. Baik, itu A, B, dan C-nya. Nah, bagaimana untuk bentuk yang kedua? Kalau kita perhatikan, bentuknya juga sudah mengikuti bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX ya, plus C sama dengan 0. Kemudian nilai A-nya berapa? Ya, di sini ada negatif, kemudian tidak ada bilangannya. Ya, lagi-lagi kalau tidak ada bilangannya, berarti bilangannya adalah 1. Jadi nilai A-nya adalah negatif 1. Bagaimana dengan B-nya? Bu, kan tidak ada variabel X. Nah, karena tidak ada variabel X, ya, sebenarnya ada variabel X-nya. Tapi karena koefisien X-nya adalah 0, ya, alias 0X di sini sebenarnya. Sehingga nilai B-nya adalah 0. Ya, dan nilai C-nya sama dengan berapa? Positif 80. Oke, jadi bisa saja nilai B yang 0. Bagaimana dengan nilai C? Bisa nggak 0? Bisa. Yang tidak boleh bernilai 0 adalah A, atau koefisien dari X kuadrat. Bagaimana dengan bentuk yang ketiga? Kalau kita perhatikan, bentuknya belum mengikuti bentuk umum. Ya, ibu ulangi lagi, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karena bentuk ini belum memenuhi bentuk umum, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Caranya adalah, ingat lagi ya materi di kelas 7 dan di kelas 8 mengenai aljabar. Ada yang disebut sebagai perkalian dua suku dengan dua suku. Nah, ini dua suku ya, dapat tahu dari mana dua suku? Karena memuat dua suku, yaitu X dan 3. Ini juga memuat dua suku, yaitu 2X dan negatif 5. Ya, jadi dua suku dengan dua suku. Ya, sehingga kita perlu mengalihkannya untuk membentuknya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat.